Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat GPDI Maranatha Kupang, dan juga setiap sahabat-sahabat saya yang mengikuti live streaming di Facebook di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita sudah diberkati Tuhan, bahkan melalui praise and worship, pujian penyembahan yang baru saja kita naikkan, kita alami damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Kita aminkan pujian yang baru saja kita nyanyikan. Dia sanggup. Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup melindungi kita di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu di sekeliling kita. Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita ketika krisis terjadi. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan sanggup untuk memulihkan keluarga kita. Dia sanggup untuk terus menjamin hidup kita, dan kita tidak pernah kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang sangat baik bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil Alkitab kita. Kita juga mempersiapkan buku catatan kita, karena kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Firman yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Perkataan manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi firman Tuhan, saudara, tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Nah, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah berkat di dalam penderitaan. Kita sudah belajar tema yang sama ini waktu ibadah tengah minggu, kurang lebih 3 minggu yang lalu, berkat di dalam penderitaan. Waktu awal-awal social distancing dan virus corona menyebar di Indonesia. Dan malam hari ini kita akan belajar bagian kedua, berkat Tuhan di dalam penderitaan. Bapak, mama, saudara-saudari sekalian, saya ulang-ulang katakan bahwa setiap masalah, penderitaan, keadaan sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa semuanya Tuhan izinkan karena ada alasan Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Keadaan sulit yang kita alami bukan diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kita. Masalah yang saya dan saudara alami bukan untuk menggagalkan panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saya percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Lewat berkat, Tuhan ingin menyatakan rencananya yang indah dalam hidup kita. Bahkan lewat kesusahan, lewat penderitaan pun, lewat kelemahan pun, saudara percaya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk masa depan setiap kita. Amin. Karena rencana Tuhan di dalam Yeremia 29 jangan jelas katakan, rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan kita hari depan, masa depan yang penuh harapan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita akan belajar pada malam hari ini firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8. Kita buka bersama-sama Ulangan 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya, kita baca sampai ayatnya yang ke 11. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, kita bergantian, kemudian ayat 11 kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat bilang amin. Ulangan 8
perikopnya bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu baca. Yang di gereja kita baca dengan suara keras. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Sama-sama, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan ini disampaikan oleh Musa ketika mereka berada di waktu-waktu terakhir sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Kepada bangsa Israel, khususnya kepada angkatan yang berikut, angkatan yang kedua yang keluar dari Mesir. Karena kita tahu angkatan pertama semuanya Tuhan hukum, yang umur 20 tahun ke atas semuanya yang bersungut-sungut di padang gurun Kades. Waktu 12 pengintai itu kembali sesudah 40 hari pengintaian, semuanya Tuhan hukum, Tuhan kutuk selama 40 tahun di padang gurun, dan mereka mati. Dan pada waktu ini, nah di dalam kitab Ulangan ini berisi tentang pesan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel waktu generasi yang baru ini siap untuk masuk tanah perjanjian. Namanya Ulangan. Kenapa Ulangan? Karena pengajaran-pengajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan diulangi kembali bagi generasi yang baru ini, supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian dan mereka sudah diam di dalam tanah perjanjian. Amin. Saudara, ayat ini saya percaya bukan hanya untuk bangsa Israel, generasi yang kedua yang masuk ke tanah perjanjian, tetapi saya percaya ayat ini pun masih relevan dengan kehidupan setiap kita. Amin. Tadi saya katakan Tuhan pakai segala sesuatu untuk saudara membawa kebaikan dalam hidup kita. Di dalam bacaan ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan peringatkan pada bangsa Israel supaya kalau mereka sudah berhasil, kalau mereka sudah masuk tanah perjanjian, jangan mereka tinggi hati, jangan sombong. Amin. Karena Tuhan sampaikan di sini, ketika bangsa Israel menjadi sombong, kalau mereka lupa Tuhan, hukuman, kutukan dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu malam hari ini
Kita akan belajar bersama-sama. Saya mengajak kita memperhatikan kembali ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya ulangi baca. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, Tuhan bawa bangsa Israel untuk mengalami perjalanan di padang gurun. Bukan perjalanan yang enak, perjalanan yang kalau kita baca sejarahnya saja mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut selalu. Di sini dikatakan Tuhan merendahkan hati mereka. Tuhan izinkan penderitaan. Perhatikan ini. Tuhan izinkan penderitaan, ketidaknyamanan, hal-hal yang tidak mereka sukai terjadi dalam hidup mereka, dalam bangsa Israel, supaya mereka belajar untuk rendah hati. Sama-sama bilang rendah hati. Amin. Supaya mereka belajar untuk humble, menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, bangsa yang rendah hati. Oleh sebab itu, ini yang akan saya tekankan pada malam hari ini. Berkat di dalam penderitaan. Berkat apa itu, saudara? Tuhan sedang menguji kita. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau berhasil di dalam penderitaan, kita harus keluar, kita harus berhasil di dalam ujian kerendahan hati. Tuhan menguji bangsa Israel, buat mereka susah, buat mereka menderita, supaya merendahkan hati mereka. Tuhan ingin mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, apakah mereka tetap setia berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Ayat yang ketiga sekali lagi dikatakan, apa ayat ketiga? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana. Waktu bangsa Israel ada di Mesir, semua makanan tersedia. Tetapi mereka menjadi budak, dan karena mereka menderita, Tuhan harus bebaskan mereka supaya mereka bisa merdeka dan beribadah pada Tuhan. Tetapi di Mesir, saudara, semua nyaman, semua ada. Waktu mereka ikut Tuhan ke padang gurun, mereka harus makan mana. Mereka bingung cari air di mana, mengeluh pada Tuhan. Kemudian Musa, saudara, pukul batu keluar air, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan merendahkan hati mereka, membuat mereka lapar, membuat mereka memakan mana yang tidak mereka kenal, supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Kita perhatikan dan ayatnya yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dan ini betul, saudara. Bangsa Israel, mereka berjalan selama 40 tahun. Firman Tuhan katakan pakaian mereka tidak menjadi buruk. Artinya pakaian mereka tidak menjadi rusak, karena Tuhan menyertai mereka. Kaki mereka tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Ayatnya yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sekali lagi saya mau kita baca ayatnya yang ke-7 dan ayat sampai ayatnya yang ke-9. Semua yang di gereja dan yang di rumah kita baca. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi
dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Apa isi ayat ini, saudara? Inilah tempat tujuan bangsa Israel. Tuhan membawa mereka untuk masuk ke sebuah negeri yang baik. Bahkan Alkitab katakan luar biasa baik. Sama-sama bilang luar biasa baik. Kebun anggur yang tidak mereka tanam, sumur yang tidak mereka gali, rumah yang tidak mereka bangun, semua sudah tersedia, semua sudah perfect. Mereka tinggal masuk. Orang Kupang ya, bilang tinggal bawa baju di badan, semua sudah tersedia. Apa artinya ini, saudara? Kita melihat di sini bahwa seperti yang saya katakan tadi, rencana Tuhan, sama-sama bilang rencana Tuhan, adalah Tuhan ingin membawa kita masuk ke daerah berkat Tuhan yang berlimpah. Amin. Tuhan ingin bawa saya dan saudara untuk mengalami berkat, untuk mengalami negeri yang baik, untuk mengalami persediaan Tuhan yang bukan hasil dari kekuatan tangan kita. Amin. Yang bukan hasil dari usaha kita, tapi Tuhan ingin memberkati kita dengan begitu luar biasa. Sesudah kita diproses oleh Tuhan. Saudara harus mengerti ini. Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang mempersiapkan berkat yang besar. Sama-sama bilang berkat yang besar. Berkat yang luar biasa bagi kita. Amin. Kurang amin ini, amin. Berkat apa? Saudara, berkat di sini bukan hanya bicara berkat di surga nanti, itu pasti. Kalau kita percaya Yesus ikut Tuhan, kita mati masuk neraka. Masuk surga, masuk neraka. Percaya Yesus, ikut kehendak Tuhan, kita masuk surga. Tetapi bangsa Israel, Tuhan bawa mereka masuk tanah perjanjian. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, kita ikuti kehendak Tuhan, kita taat kepada Tuhan, Tuhan ingin menyatakan berkat-berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Dan berkat ini, saudara, apa? Berkat dalam semua aspek hidup kita. Tuhan ingin membuat saudara diberkati dengan luar biasa. Tuhan ingin buat saudara makmur. Tuhan ingin buat saudara melimpah dengan kebaikan Tuhan. Oh, kalau ngomong soal berkat, makmur, tiba-tiba so ada yang berpikir, oh ini teologi kemakmuran. Saudara perhatikan, berkat yang Tuhan ingin berikan bagi saya dan saudara waktu kita ada di dunia bukan hanya berkat jasmani. Amin. Terlalu dangkal kalau kita sebagai orang Kristen menganggap bahwa ikut Tuhan hanya dapat berkat jasmani. Lalu kalau kita cari berkat jasmani, dianggap teologi kemakmuran, dianggap sesat. Saudara, berkat yang Tuhan ingin berikan bagi kita sebagai orang percaya itu berkat yang utuh. Sama-sama bilang utuh. Berkat dalam semua aspek hidup kita, roh, jiwa, tubuh, semua Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Amin. Karena apa? Ada orang yang melimpah secara materi, ada orang yang uang banyak, kaya raya, tapi miskin secara rohani. Miskin di dalam jiwanya, tidak ada kasih bagi orang-orang yang susah. Kakek, orang Kupang bilang, pelit. Ini orang miskin. Ada orang kaya secara materi, tapi sakit-sakitan, menderita. Ini orang miskin sebenarnya. Cari uang sampai tidak memperhatikan kesehatannya, sakit. Tapi yang dimaksud dengan berkat Tuhan yang baik, berkat yang menyeluruh adalah saudara diberkati otomatis pastinya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak tiba-tiba buka langit, Tuhan kasih turun 100 miliar buat kita lalu kita kaya raya. No. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan berikan kita hikmat, wisdom. Dan dengan wisdom dari Tuhan, kita menjadi orang yang excellent. Kita menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan kita. Dan kita mendapat berkat secara fisik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tuhan berikan bagi kita berkat rohani. Apa itu? Kasih. Amin. Kasih buat orang-orang di sekeliling kita. Kasih buat keluarga kita. Kemudian sukacita. Sukacita apa? Sukacita di dalam segala situasi. Haleluya.
Ini yang paling penting di hari-hari ini. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, walaupun proses terjadi, masalah terjadi, berkat rohani yang kita alami adalah kita tetap bersuka cita. Sama-sama bilang sukacita. Amin. Paulus waktu di penjara, dia menulis surat-surat. Salah satu surat yang sangat terkenal, surat kepada jemaat di Filipi. Waktu dia dalam penjara, waktu dia di dalam penderitaan, dia tulis seperti ini: bersukacitalah senantiasa. Amin. Rejoice in the Lord. Bersukacita. Rejoice. Sampai ada sampo rejoice. Tapi bukan itu, maksudnya bersukacita senantiasa di dalam segala situasi. Inilah berkat yang Tuhan ingin berikan bagi saya dan saudara. Kasih sukacita, damai sejahtera. Oh, ini paling penting. Keadaan yang tidak menentu di sekeliling kita, kita percaya hanya di dalam Tuhan kita punya damai sejahtera yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Amin. Shalom, peace, damai sejahtera yang melampaui segala akal menyertai setiap kita. Nah, saudara, dan pastinya berkat-berkat yang kita terima, berkat fisik, berkat rohani, dan tentu berkat yang terbesar bagi kita, berkat keselamatan, salvation. Apa itu? Ketika waktu kita selesai di dunia, penderitaan kita selesai di dunia, Yesus katakan Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku, apa? Di rumah Bapakku banyak tempat, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Many mansion dalam bahasa Inggris. Banyak tempat tinggal. Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Ketika sudah siap, dia akan kembali menjemput kita. Siapa yang mau dijemput Tuhan ketika dia datang yang kedua kali? Masuk dalam rumah Tuhan. Coba angkat tangan. Masuk dalam surga. Yang di rumah, yang di gereja, kadang puji Tuhan, turun tangan. Siapa yang mau dijemput malam ini? Coba angkat tangan. Jangan malam ini. Berat, belum menikah, pacaran putus terus, tembak ditolak terus. Jangan putus asa. Sesudah corona, saudara akan alami kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah, saudara perhatikan, berkat-berkat ini yang Tuhan janjikan. Bangsa Israel Tuhan janjikan bernegeri yang baik, melimpah dengan semua hal baik. Tetapi, ini berkat yang luar biasa ini Tuhan ingin berikan bagi mereka, dan Tuhan akan terus jaga dalam hidup mereka dengan suatu syarat. Amin. Dan malam hari ini juga syarat ini saya percaya berlaku bagi setiap kita. Apa itu, saudara? Perhatikan ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Ini syaratnya supaya bangsa Israel bisa diberkati, dan saya dan saudara juga bisa melihat berkat yang menyeluruh, yang luar biasa ini. Ayat 11 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini. Penekanannya di ayatnya ke-14. Apa syaratnya? Sama-sama baca ayat 14. 1, 2, 3. Jangan engkau tinggi hati. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir menuju dari rumah perbudakan. Tuhan janjikan berkat yang luar biasa bagi kita. Tuhan janjikan persediaan yang hebat. Tapi Tuhan peringatkan bagi bangsa Israel dan bagi saya dan saudara supaya jangan tinggi hati. Apa artinya ini? Lawan dari tinggi hati, lawan dari sombong, kita harus apa? Rendah hati, humble. Ini saja yang Tuhan mau. Karakter kita yang rendah hati di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan ingin ada dalam setiap kita. Bahkan Tuhan
proses bangsa Israel lewat penderitaan supaya mereka jadi rendah hati. Saya percaya Tuhan proses setiap kita, bahkan seluruh dunia hari-hari ini lewat corona. Tuhan proses semua orang kaya, orang miskin, pejabat, orang biasa, hamba Tuhan, jemaat biasa untuk rendah hati lewat apa? Lewat wabah corona yang kita alami hari-hari ini. Amin. Amin. Tuhan sedang proses kita. Karena apa? Kalau kita tinggi hati, nah ini sudah mata rantai. Begitu kita sombong, kita lupa akan Tuhan, dan kita berbuat dosa, jatuh dalam dosa, dan kita alami hukuman Tuhan. Makanya Tuhan peringatkan kita, jangan tinggi hati, jangan sombong. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, apabila engkau sudah masuk ke rumah-rumahmu, apabila engkau sudah diberkati, apabila engkau sudah di zona nyaman, jangan sampai tinggi hati, jangan sampai lupa kepada Tuhan. Karena ini, saudara, pemicu yang paling umum yang membuat orang-orang jatuh ke dalam dosa kesombongan, tinggi hati, adalah apa? Adalah berkat yang melimpah. Sama-sama bilang berkat melimpah. Biasa kalau waktu masih miskin, waktu masih sederhana, biasa-biasa, rendah hati. Iya kan? Waktu masih belum ada apa-apa, ada lancar, berdoa tiap hari. Tapi coba lihat, begitu Tuhan berkati, pekerjaan tetap, gaji tetap, Tuhan berkati secara finansial, iya kan? Tabungan semula mulai besar, posisi mulai naik, mulai jabatan tinggi dalam pekerjaan kita, dalam aspek bidang kita, semulai tidak ikut ibadah, mulai tidak mau doa lagi. Dulu belum diberkati, dulu waktu belum diberkati, waktu masih susah, ketemu orang, shalom, puji Tuhan, haleluya. Tapi begitu jadi pejabat, begitu kaya, orang tua baru siapa ya? Kenal kok? Wih, sudah lupa. Nah ini, ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah berhasil, Tuhan peringatkan kita, jangan sombong, jangan tinggi hati. Amin. Jangan lupa, saudara sudah posisi enak, saudara sudah di zona nyaman, sudah nikah, sudah punya rumah sendiri, saudara sudah punya gelar berderet, profesor, doktor, karburator, bocor, tor. Saudara tergoda untuk sombong. Sudah populer, sudah terkenal, sudah jadi artis. Kemudian apa? Kalau sebagai hamba Tuhan, pelayanan sudah besar, sudah pelayanan keliling dunia, KKR demi KKR, jemaat sudah mulai besar, gedung gereja sudah bangun gedung besar. Mulai karakter mulai berubah, tidak lagi rendah hati, mulai sombong. Waktu pegawai biasa dulu, waktu masih belum ada apa-apa, tiap hari Minggu rajin di gereja. Tapi begitu sudah diberkati, sudah kaya raya, hari Minggu sudah capek, Senin sampai Sabtu kerja, sudah capek Senin sampai Sabtu bisnis, Minggu piknik, Minggu waktunya pergi di pantai atau keluar kota. Apalagi ibadah live streaming hari Minggu, saudara ibadah, ya, lebih jalan-jalan hari Minggu. Saudara lihat, mulai berubah, sudah diberkati, mulai berubah. Oleh sebab itu secara cepat saya ingin berikan pada saudara ciri-ciri orang sombong. Ada 3, dan ini menjadi tolak ukur, ini menjadi peringatan juga bagi kita. Kalau kita mulai jadi seperti ini, Tuhan tegur malam hari ini, bertobat. Sama-sama bilang bertobat. Apa ciri-ciri orang sombong? Yang pertama, merasa diri lebih benar, lebih baik, lebih kaya dari orang lain. Nah ini, orang sombong selalu merasa beta lebih dari semua, beta lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat, lebih semua-semua dari orang lain. Akhirnya lihat orang lain kecil,
lihat orang lain lebih rendah dari dia. Padahal apakah demikian? No. Kita semua tidak ada yang lebih besar, lebih kecil. Saya dan saudara semua sama di mata Tuhan. Sama-sama bilang sama. Kita setara di mata Tuhan. Yang kedua, ciri orang sombong adalah suka pamer kelebihan di depan orang lain tanpa ditanyakan. Nah, ini. Orang-orang yang sombong itu yang kedua, suka pamer kelebihan tanpa ditanyakan. Iya kan? Kalau dia pakai jam Rolex baru, ini beta lagi sana pakai jam, saya tidak pakai jam. Tapi kalau orang sombong dia pakai jam ya 100 juta, 200 juta. Dia sengaja ada jalan-jalan, ada diam-diam bilang, coba tanya jam. Oh, jam berapa? Coba tanya jam. Jam berapa? Tunggu ya. Mulai diputar di tangan, habis semua lihat. Pamer. Tidak ada yang tanya, tidak ada yang mau tahu, tapi begitu ketemu saudara, ngobrol, langsung cerita semua. Oh, saya ulang-ulang ketemu orang begitu. Sering. Baru ketemu di sini, baru ketemu nih saudara. Puji Tuhan, saya baru pulang pelayanan dari Amerika. Puji Tuhan, luar biasa pelayanan di sana seperti ini. Tidak ada yang tanya. Puji Tuhan, kadangkala menyamar dengan puji Tuhan, kesaksian supaya Tuhan dimuliakan. Padahal itu untuk kebanggaan diri sendiri. Bahkan saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan. Kita baru kenal, kemudian dia langsung angkat HP, dia kasih tunjuk di saya. Bro, lihat, ini waktu saya ke KR bulan lalu. Lihat, saya berdoa, saya tumpang tangan jatuh semua, lihat. Dia kasih tunjuk di video rekaman waktu dia lewat orang-orang tumbang. Waktu dia tumpang tangan orang-orang terlempar, dia kasih tunjuk semua. Lihat, untuk apa saudara? Suka pamer, suka show off. Ini ciri-ciri yang kedua. Yang pertama tadi apa? Merasa diri lebih benar, lebih baik, lebih kaya dari orang lain. Yang kedua apa ciri-cirinya? Suka pamer. Suka pamer kelebihan di depan orang lain tanpa ditanyakan. Perhatikan. Yang ketiga, nah ini, memperlakukan orang lain dengan kasar. Ini semua sudah mata rantai. Karena dia hanya, kalau orang sombong itu pasti egois. Orang sombong tidak mempedulikan perasaan orang lain. Makanya dia suka berlaku kasar pada orang lain. Dia suka menghina orang lain, mengolok orang lain, merendahkan orang lain. Ini hati-hati saudara. Ini ciri-ciri dari kesombongan. Kita bisa di gereja berapi-api, hidup luar biasa seperti malaikat, melayani Tuhan, WL, worship leader, khotbah juga luar biasa. Tapi waktu saudara keluar di luar, saudara kasar dengan tukang parkir, saudara kasar dengan penjual koran, orang-orang biasa, ada yang salah. Kita adalah orang-orang yang sombong. Amin. Waktu masih sederhana, setia beribadah, tadi saya sebut. Tapi begitu mulai diberkati, ya kan, mulai mapan, pendeta khotbah di depan, di belakang dia bilang, hei ini pendeta Adrian ini khotbah apa le? Pendeta khotbah singgung-singgung dosa, marah-marah dosa terus. Berpindah gereja saja. Besok akan masuk di gereja. Kenapa? Sombong. Tidak bisa lagi terima teguran. Tidak bisa lagi dikoreksi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan jelas katakan. Kita buka saja Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Tinggi hati mendahului kehancuran. Dalam bahasa Inggris New King James Version pakai kata seperti ini. Before distraction, people heart are proud.
Sebelum kehancuran, orang-orang menjadi sombong. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa di sini yang mau terima kehormatan, yang mau diberkati Tuhan? Coba angkat tangan. Saudara, saya tanya, berkat mengalir ke tempat, berkat lagi, air mengalir ke tempat tinggi atau rendah? Air mengalir ke tempat yang rendah. Berkat Tuhan selalu mencari orang-orang yang rendah hati. Amin. Kalau saudara mau diberkati, kalau saudara mau dipromosi Tuhan, mulai dari dirimu. Belajar humble, belajar puji orang lain kalau ada kelebihan. Amin. Ini masalahnya kalau orang sombong lihat orang yang lebih, dia langsung iri, beta lebih dari dia, langsung serang, langsung attack orang lain. Makanya Tuhan tidak pernah promosi, Tuhan tidak pernah angkat kita, karena hati kita lagi bermasalah. Amsal 16 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amin. Kita lihat di sini, kekejian bagi Tuhan. Orang yang tinggi hati, kekejian bagi Tuhan. Ayat berikutnya kita tidak usah baca, tidak usah buka, tapi saudara bisa cari dan baca di rumah. Katakan seperti ini, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Saya ulang-ulang katakan, sebelum wabah corona, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita begitu bangga dengan harta, kekayaan, jabatan kita, popularitas kita, semuanya kita banggakan. Sekarang waktu corona terjadi, saudara lihat, proses Tuhan terjadi, dalam hitungan hari saja ekonomi bisa hancur, saham bisa hancur, perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Tuhan proses kita, Tuhan buat kita menderita, supaya kita terbuka mata bahwa apa? Bahwa semua berkat, bonus-bonus yang saya alami, kekayaan, jabatan, popularitas, harta dan lain sebagainya, semua itu pemberian Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa sombong, kita tidak boleh sombong. Makanya saudara, saya ingin akhiri seperti ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak sombong? Bagaimana caranya supaya kita tetap rendah hati? Amin. Tadi saya katakan bahkan corona Tuhan izinkan karena Tuhan sedang proses kita supaya kita jadi rendah hati. Perbanyak berdoa, perbanyak cari Tuhan, perbanyak baca firman Tuhan. Tinggalkan dosa. Yang dulu kepala-kepala batu, yang dulu sombong, sekarang karena batu. Hilang semua jangkau. Supaya apa? Supaya rendah hati, kembali kepada Tuhan. Yang pertama, supaya kita bisa rendah hati, saudara catat. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang rendah hati? Catat, yang pertama, kita harus tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Catat ini, kita harus tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Saudara, orang yang sombong itu ada alasannya. Selain karena diberkati, ya kan? Selain karena dia sudah mapan, tapi orang yang sombong itu alasan yang lebih dalam adalah hati yang tidak aman, insecure. Hati yang tidak aman ini seperti apa? Kita merasa lebih rendah, kita merasa lebih kurang dari orang lain. Oleh sebab itu kita coba tutupi kelemahan kita dengan sikap-sikap kita, dengan pamer-pamer dan lain sebagainya, supaya kita pikir kita bisa jadi setara dengan orang lain. Padahal saudara dengar baik-baik. Yang pertama, ingat siapa diri kita. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara harus tahu bahwa engkau ciptaan Tuhan yang berharga. Kejadian 1:26 katakan Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Bahkan pemazmur katakan kejadianku dahsyat,
Kejadianku ajaib dan dahsyat. We are one fearfully, wonderfully made. Haleluya. Kita berharga bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena siapa diri kita di mata dunia, no. Tapi kita berharga karena kita anak-anak Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa rendah hati? Yang kedua, ingat siapa diri kita dulu. Perhatikan. Yang kedua, ingat siapa diri kita dahulu. Kalau saudara hanya fokus pada dirimu hari ini, kaya, diberkati, mapan, jabatan hebat, jabatan tinggi, kita mudah untuk jadi sombong. Tapi saudara ingat, bagaimana diri saya 10 tahun yang lalu, bagaimana diri saya 20 tahun yang lalu. Kita akan sadar. Tuhan katakan pada bangsa Israel, perhatikan ayatnya yang ke-14. Kita baca lagi sekali lagi sama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ya. Tuhan peringatkan pada bangsa Israel, jangan tinggi hati. Karena apa? Lihat. Karena Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ingat siapa diri kita dulu. Israel tidak bisa sombong kalau mereka sudah diberkati, sudah mapan. Mereka harus ingat dulu mereka budak di Mesir. Saya dan saudara harus ingat dulu kita orang biasa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kita, dalam hidup kita, kita diangkat, kita jadi seperti pada hari ini. Tidak ada alasan buat kita sombong. Belum lagi kalau kita ingat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan katakan dulu engkau budak. Saya dan saudara dulu budak dosa, siap terima maut, siap terima kutukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang besar, Dia selamatkan kita, yang baru kita rayakan, baru kita peringati. Dia berikan nyawanya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia mati bagi kita. Dia pemikul setiap kutukan dosa kita, supaya kita yang harusnya mati, kita terima keselamatan, kita terima pengampunan dosa, kita terima hidup kekal oleh karena kematiannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, saya ingin akhiri ini. Ingat baik-baik, jangan sombong. Tuhan izinkan bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun, makan mana, alami kesusahan, supaya merendahkan hati mereka. Tuhan izinkan kita alami krisis, kita alami masalah-masalah, kita alami hal-hal yang menyakiti hati kita. Supaya apa? Supaya kita belajar rendah hati, supaya kita belajar humble. Tidak perlu membanggakan diri kita. Saudara tidak perlu pamer dirimu. Saudara tidak perlu iri dengan orang lain. Saudara tidak perlu coba tutup kekuranganmu dengan sikap-sikap, dengan saudara gaya-gaya hartamu yang membuat engkau jadi sombong akhirnya. Apa yang harus saudara lakukan, harus kita lakukan adalah ingat, kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita ciptaannya yang dikasihi. Dan Dia sudah berikan segala-galanya bagi kita di kayu salib. Ketika kita mengerti proses Tuhan ini, saya percaya Tuhan akan nyatakan berkat demi berkatnya yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.